itu adalah kota yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan di antara salah satu doa dan permintaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah, Allahumma barik lana fi madinatina. Ya Allah, berikan keberkahan terhadap kota Madinah kami. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa dan permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berkah itu ikhwatul Islam disebut dengan berkah karena dia berlebih. Maka disebut dengan berkah. Berkah itu asal katanya adalah berlebih dari kebiasaannya. Sehingga jika kita berada di kota yang berkah, maka apapun ibadah yang kita lakukan, nilainya tidak akan pernah sama dengan daerah yang tidak ada jaminan keberkahannya. Sehingga jika kita salat di dalam Masjid Nabawi di kota Madinah, tidak sama nilainya jika kita salat di tempat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Maka nilainya juga tidak sama. Jika kita berdoa, berzikir, bermunajat, melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, maka nilainya tidak akan pernah sama. Karena kita sedang beribadah di daerah yang barokah, yang hukum asalnya semua ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim maka akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar jika kita berada di kota Mekah dan Madinah yang kita perbanyak adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena ibadah yang kita lakukan nilainya tidak akan pernah sama. Iya, Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi tidak menyebutkan berapa kelipatan pahalanya. Tapi secara umum, siapapun yang beribadah di daerah yang barokah, maka pahalanya pun diberikan pahala yang berlebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keberkahan yang ada di kota Madinah adalah sesuatu yang pasti. Kenapa pasti? Karena Nabi berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di antara salah satu doa Nabi, Allahumma barik lana fi madinatina. Ya Allah, berikan keberkahan terhadap kota Madinah kami. Bahkan juga di dalam riwayat yang lain bahwa daerah yang paling banyak mengandung keberkahan adalah daerah Madinah. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan, Allahumma ja'al bil Madinati di'fai ma bi Makkah minal barakah. Ya Allah, jadikan keberkahan yang ada di kota Madinah 2 kali lipat dibandingkan dengan keberkahan yang ada di kota Makkah. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apabila kita berbicara tentang keberkahan, maka daerah yang paling banyak mengandung keberkahan adalah kota Madinah, kota Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan doa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan juga di dalam riwayat yang lain, ya Allah, jadikan satu keberkahan akan melahirkan keberkahan berikutnya. Artinya berkah yang ada di Madinah double sifatnya, 2 kali lipat. Sehingga tadi telah kita menyebutkan kalimat yang dibacakan oleh Nabi, Allahumma ja'al bil Madinati di'fai ma bi Makkah minal barakah. Ya Allah, jadikan keberkahan yang ada di Madinah 2 kali lipat dibandingkan dengan keberkahan yang ada di Mekah. Nah, dikala kita tahu bahwa kota ini adalah kota yang barokah, maka itu adalah ajang di mana kita bermunafasah, kita bermusabaqah, berlomba-lomba untuk meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan melakukan amal ibadah yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Karena dikala kita beribadah kepada Allah, maka di saat itulah kita harus ingat akan 2 perkara. Yang pertama, setiap amal ibadah yang kita lakukan jadikan semata-mata untuk Allah Azza wa Jalla. Karena Allah tidak rela dikala ada ibadah yang semestinya untuk dirinya kemudian dijadikan untuk yang lain, walaupun sebagian kecil saja. Makanya orang yang melakukan ibadah karena riya dan sum'ah, orang itu telah melakukan kesyirikan. Karena riya itu sendiri dinamakan dengan kesyirikan. Sebagian para ulama menyebutkan riya itu adalah kesyirikan kecil, sebagian yang lain menyebutkan riya itu adalah kesyirikan yang tersembunyi. Kenapa disebut dengan kesyirikan? Karena kesyirikan itu artinya mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang riya, orang yang melakukan kesyirikan kecil, bukan berarti mereka tidak beribadah kepada Allah. Mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, tapi ada bagian kecil manusia di dalamnya. Maka disebut dengan asyirkul khafi, yaitu kesyirikan yang tersembunyi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, akhwafu ma akhafu alaikum minal masihid dajjal. Ada sesuatu yang paling aku takutkan kepada kalian, bahkan melebihi rasa takutku kepada Masihud Dajjal. Kalau seandainya Dajjal muncul, aku takut, tapi ada yang lebih aku takutkan kepada umatku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan asyirkul khafi,
yaitu kesyirikan yang tersembunyi. Karena Dajjal fitnahnya luar biasa, dan semua orang tahu kalau itu adalah Dajjal. Sedangkan kesyirikan kecil, banyak di antara kita yang beribadah kepada Allah, namun dia merasa ibadahnya diterima, padahal ada bagian manusia di dalamnya. Maka kaidah yang disebutkan oleh para ulama, barang siapa yang melakukan amalan karena manusia, maka disebut dengan riya. Sebagaimana orang yang meninggalkan ibadah karena manusia juga disebut dengan riya. Orang yang melakukan ibadah karena manusia jelas riya namanya. Tapi kalau seandainya ada orang yang semestinya dia harus beribadah, kemudian dia meninggalkan ibadah karena takut dipuji, maka itu juga riya namanya.